Om Swastiastu, saya Lohma Sri Dianawati dengan NIM 202101050019 dari kelas 1A Penjas Kesrek. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, sebagai calon pelatih atau calon guru, diwajibkan untuk mempelajari sejarah dan filsafat olahraga. Mengapa demikian? Jadi ketika kita sebagai calon pelatih dan juga calon guru, jadi dalam sejarah olahraga itu kita bisa mengetahui, memahami bagaimana sih perkembangan peristiwa yang sudah terjadi atau asal-usul tentang di dunia olahraga. Itu untuk sejarahnya. Nah, sedangkan filsafat olahraga, jadi dalam kita sebagai pelatih atau calon-calon pelatih atau guru, dalam proses berpikir atau filosofis itu dapat kita dapat menciptakan pemikiran baru. Kita bisa menciptakan pemikiran baru sebagai pedoman atau acuan di mana dapat menjalankan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang muncul pada program pendidikan olahraga. Jadi pertanyaan yang kedua ada pada tanggal 19 Januari 1981 di depan peserta musyawarah keolahragaan nasional yang keempat, Presiden Soekarno menyatakan bahwa kegiatan perlu diingatkan dan disebarluaskan sesuai dengan Panji Olahraga Nasional. Jadi masyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jelaskan makna tersebut. Jadi ada dua makna. Yang pertama itu negara berharap bahwa masyarakat tersebut masyarakat aktif dalam mengikuti olahraga. Sebab dalam mengikuti olahraga, mereka akan mendapatkan tubuh yang sehat dan juga ditumbuhkan jiwa yang sehat juga. Nah, yang kedua itu olahraga juga merupakan bagian dari nation and character building. Jadi di mana masyarakat itu dibangunkan kecintaannya kepada tanah air dan bahkan lebih luas lagi, bahkan olahraga juga merupakan alat pemersatu bangsa. Pertanyaan ketiga, sebagai calon pelatih atau guru olahraga, bagaimana cara menanamkan sikap disiplin kepada atlet atau anak didik saudara? Nah, jadi sikap disiplin itu tentu harus ditanamkan dulu dari diri kita sendiri, baru akan mengalir ke atlet atau anak didiknya. Nah, jadi di sini menurut saya memberikan tiga hal sikap disiplin. Itu yang pertama ada keteladanan. Jadi kita sebagai pelatih atau guru menjadi teladan, sebagai teladan untuk anak didiknya. Jadi ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi perhatian untuk anak didiknya. Jadi kan suatu keteladanan itu adalah contoh yang baik yang patut ditiru. Yang kedua ada tepat waktu. Jadi di mana kita harus bisa memberikan kebiasaan tepat waktu tersebut. Jadi ketika apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan harus dengan tepat waktu. Contoh, dalam latihan, atlet tersebut harus datang jam 4 sore. Jam 4 sore harus sudah ada di tempat latihan. Itu juga merupakan disiplin tepat waktu. Jadi jika tidak mereka melakukan hal tersebut, disiplin tersebut tidak tepat waktu, maka kita bisa memberikan mereka hukuman atau yang lebih halusnya itu dibilang tindakan disiplin. Yang ketiga itu taat dan juga punya rasa tanggung jawab. Nah, sebagai atlet itu harus memiliki rasa taat dan juga rasa tanggung jawab. Nah, kita sebagai calon pelatih atau calon guru bisa memberikan kebiasaan tersebut. Karena kenapa? Jadi rasa taat dan tanggung jawab itu berperan sangat penting untuk atletnya. Jadi mereka itu harus mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam setiap latihan atau setiap apa yang ia lakukan, dan itu akan menjadikan mereka itu melakukan hal yang baik ketika mereka latihan atau belajar ataupun mengikuti pertandingan. Jadi pertanyaan yang terakhir nomor 4 yaitu menurut saudara apakah politik dan olahraga dapat dijelaskan? Jadi
politik dan olahraga tentu bisa dijelaskan, karena olahraga dan politik ini ada hubungan yang sangat erat keduanya. Jadi bagaimana? Kita berbicara dalam prestasi dulu. Olahraga dalam prestasi itu merupakan olahraga yang mengembangkan potensi jasmani, rohani, bukan hanya jasmani dan rohani saja, namun juga dapat mengembangkan suatu potensi untuk meraih atau mencapai sebuah prestasi, di mana bisa membanggakan negara dan bangsa. Nah, untuk politik itu merupakan upaya strategi dalam upaya mengoptimalkan pembibitan untuk mencapai sebuah prestasi. Di mana juga politik ini dalam politik olahraga di olahraga itu olahraga dapat berkembang dan maju karena pengaruh politik juga. Nah, jadi olahraga yang notabene sebagai media pemersatu bangsa itu tak lepas juga di dalamnya itu ada sebuah politik. Nah, selain itu, pengembangan olahraga yang dimana perlu perhatian semua pihak dalam keberhasilan itu, sedangkan keberhasilan itu merupakan sebuah strategi yang dimana seorang atlet yang berprestasi itu mampu menjadi kebanggaan bangsa dan negara, yang dimana harkat dan martabat bangsa di mata dunia tersebut dengan berkibarnya merah putih di negara orang itu adalah strategi politik juga. Nah, dengan berhasilnya olahraga secara politik, kita mampu untuk berbicara di mata dunia. Sekian dari saya, itu adalah beberapa jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi.